Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Ikhwanul Ihsan. Nah, hari ini saya pengen coba bahas salah satu tulisan saya. Dulu sebenarnya mungkin lebih tepatnya bukan tulisan, tapi saya pernah menulis di Panji Mas di kolom surat pembaca sih sebenarnya, dan dimuat itu terkait dengan mencari kebenaran. Nah, ini mencari kebenaran ini apa jadi pertanyaan yang timbul itu, emang kebenaran itu sekarang udah pada kemana? Yang benar itu masih ada apa enggak sih, yang sesuatu yang benar itu sekarang ini gini. Pada zaman ini semua sudah serba warna-warni. Yang benar bisa salah, yang benar bisa disalahkan, yang benar bisa diselewengkan, sehingga kadang-kadang memang sudah menjadi barang langka atau sudah menjadi barang yang sulit didapat yang namanya benar atau yang namanya kebenaran itu. Nah, ini kita saya coba buka atau kita coba bahas. Silakan saja barangkali kawan-kawan pengen berdiskusi, mungkin apa yang saya sampaikan ini juga tidak pas, tidak benar, silahkan saja. Nah, sahabat Ikhwanul, ini saya punya satu konsep, satu pemikiran tentang mencari kebenaran. Tapi terus terang saja ini saya juga supaya saya jangan salah, karena saya mengambil ini di mana atau saya dapatkan ini di mana, saya juga lupa. Saya coba Google mencari kebenaran ini, tapi nggak ketemu nih yang konsep yang seperti ini. Jadi, tapi ini bukan pemikiran saya pribadi, tapi selama ini dalam forum-forum apapun yang terkait dengan masalah ini, saya selalu sampaikan 4 tahap dalam mencari kebenaran. Mencari kebenaran ini yang pertama dengan panca indera. Kalau saya pukul tangan ini atau saya cubit, itu nggak perlu dipikirkan lagi, nggak perlu diperdebatkan lagi, karena panca indera kita, salah satu kulit ini udah menyatakan sakit ke kotak kita. Jadi ketika kita mencubit, ini nggak perlu diperdebatkan, ini pasti benar sakit. Itu panca indera yang bicara. Gitu. Atau mata kita melihat sesuatu, misalnya mata kita melihat warna daun ini kuning, ini indera langsung bilang kuning, jangan dibilang hijau, jangan dibilang hitam lagi gitu, karena ini panca indera. Begitu juga dengan telinga atau hidung, mencium sesuatu bau harum, maka dia harum. Nah, itu mencari kebenaran dengan panca indera. Yang kedua, meningkat lagi, kita mencari kebenaran itu dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang tadi dengan panca indera, mencari kebenaran tahap kedua yang lebih tinggi lagi dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Ketika saya pukul, kalau indera menyatakan ini sakit, maka ilmu pengetahuan berbicara. Kenapa ini sakit? Karena pergesekan dua benda kasar, ada momentum, ada tekanan, lalu ini yang medan magnet, ini yang dinamakan sakit gitu. Nah, kalau dengan ilmu pengetahuan, mungkin yang pukulan tadi, dipukul, dicubit, itu karena bertemunya dua benda kasar, dua bahan yang kasar ketemu menciptakan medan panas, suasana, atau itulah yang disebut oleh otak kita disebut dengan istilah sakit. Sehingga ilmu pengetahuan tidak perlu kita perdebatkan bahwa sakit itu adalah yang itu. Nah, yang ketiga, kita bicara mencari kebenaran itu dengan filsafat. Nah, berbicara mengenai kebenaran dengan ilmu, menguji sebuah kebenaran dengan filsafat, nah ini memang warnanya bisa menjadi aneh, bisa menjadi bercampur baur gitu, menjadi bias. Apakah ini memang sakit atau tidak gitu, karena filsafat bisa meninjau dari segala sisi. Saya terus terang, saya teknik, saya bukan ahli filsafat, tapi konsep saya ini menyatakan demikian. Contohnya seperti tadi, ketika kita mencubit seseorang atau kita memukul keras, panca inderanya bilang sakit. Ilmu pengetahuan juga bilang itu sakit. Kenapa? Karena bertemunya dua benda kasar, ada medan, ada panas, itu namanya sakit. Tapi kalau filsafat, mungkin nggak sakit. Ketemu pacar misalnya, dicubit pacar, siapa sih yang bilang itu sakit? Malah mungkin kita malah suka, kita malah enak dicubit sama pacar. Atau begitu juga ketika dipukul, ketemu teman lama, dipukul pundak kita kan, wah, aduh udah sekian lama kita nggak ketemu, dipukul terus nih. Tapi nggak ada sakit. Malah kita bahagia, malah kita senang karena ketemu dengan teman lama. Jadi dalam mencari kebenaran tadi ada 3, ada dengan panca indera, ada dengan ilmu pengetahuan, dan ketiga dengan filsafat. Nah, sahabat Ikhwanul semua,
kebenaran dan kalau kita bisa tambahkan kebenaran dengan filsafat tadi ya mungkin seperti suasana pada akhir-akhir ini. Udah nggak ada lagi yang benar. Yang benar pun sudah menjadi tidak benar semua. Udah jelas gamblang seseorang ngomong sesuatu, tapi besoknya bisa dianulir, wah udah nggak ada jelas lah pokoknya. Nah ini dalam filsafat ini mungkin para ahli filsafat atau para filsuf lain bisa mengomentari nih. Salah itu Pak Ikhwanul, salah itu sebenarnya filsafat itu begini. Nah silakan, karena saya sudah bilang saya bukan ahli filsafat. Yang terakhir, mencari kebenaran itu adalah dengan agama. Nah kalau mencari kebenaran dengan agama, saya pikir itu sifatnya mutlak. Tidak ada lagi yang perlu dibahas atau tidak ada lagi yang perlu kita perdebatkan. Kalau agama sudah bilang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, maka kita wajib melaksanakan itu, wajib mempercayainya. Sebagian orang juga bilang kadang ada hal yang tidak logis, tidak eksak. Di dalam agama, Islam khususnya, mohon maaf karena saya Islam, karena saya Muslim, maka di dalam agama dalilnya ada dua. Yang satu akli, yang satu nakli. Jadi dalam dalil akli itu akal, itu ya masih bisa dilogikakan, masih bisa diterima akal. Tetapi orang juga bilang, ada tuh yang orang bilang kan, neraka itu nggak ada, surga itu nggak ada. Emang siapa yang udah pernah sampai ke neraka, sampai ke surga? Kan belum pernah ada orang sampai ke sana. Itu nggak masuk akal. Nah, tetapi ada yang namanya dalil nakli. Nakli Al-Quran dan hadis menyatakan demikian, maka kita wajib percaya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa dalam mencari kebenaran, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang benar-benar tidak bisa kita perdebatkan lagi adalah melalui agama. Agama masing-masing, terserah agama Anda apa. Karena saya Islam, saya Muslim, maka saya yakini, hakul yakin dengan agama saya. Apapun yang disampaikan di dalam agama saya, Al-Quran dan hadis, saya wajib mengikutinya. Itulah kebenaran yang hakiki. Contoh misalnya, maling. Maling itu haram, berdosa, masuk neraka. Itu nggak perlu diperdebatkan lagi. Tapi kalau di dalam filsafat, bisa saja. Maling itu siapa dulu? Dulu Robin Hood juga kerjanya maling. Tapi hasil dari tangkap, hasil dari jarahan, dia bagi-bagikan ke masyarakat miskin, ke masyarakat yang berhak. Bias lagi dia. Tapi kalau agama, maling ya haram, ya dosa. Terakhir, kalau kita pada saat ini, pada kondisi kekinian, memang sulit saya bilang tadi, saya hanya percaya tentang Al-Quran dan hadis. Padahal di dalamnya ada lagi fatwa ulama. Kalau fatwa ulama, ya terpaksa kita lihat lagi, ulama yang mana dulu. Ulama kita pada saat ini udah terbagi 7 gitu. Udah banyak jenis ulama, tergantung ulama di kotak yang mana. Ulama di gedung yang mana. Ketika ulama itu di gedung A, maka dia menjadi A. Ketika dia berada di gedung B, ya otomatis menjadi B. Kalau pimpinannya bilang B, dia ikut lagi. Nah ini ulama seperti ini, waduh, nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan saja ke depan para ulama-ulama kita bisa memberikan fatwa yang benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai ketentuan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, sahabat Ikhwanul semua, saya pikir demikian barangkali untuk sesi ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Mudah-mudahan saja dari semua tentu ada 1-2 lah yang menjadi nilai tambah bagi sesi kita pada hari ini. Demikian saja, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.